Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Radio Mitra FM Purwokerto dan sudah memasuki segmen Beranda Islami. Dan seperti biasa di sore hari ini kami sudah bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG sebagai narasumber kami ya untuk tema dengan tema becik ketitik ala ketoro. Ini kalau saya waktu kemarin chat Pak Ustadz ya, waktu Pak Ustadz balas becik ketitik ala ketoro, saya ingatnya pelajaran sekolah dulu Pak. Disuruh sebutin beberapa peribahasa dalam bahasa Jawa gitu. Nah ini salah satunya yang saya ingat gitu. Nah mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan mengapa tema kita di sore hari ini becik ketitik ala ketoro. Nah silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Momo, mitra sekalian, ya tema ini mengambil filosofi Jawa. Dulu pernah kita bahas tentang bawang kontong. Iya, pernah. Hari ini kita kembali pakai istilah Jawa, yaitu tergantung kalau orang Jawa Banyumas ini mengucapkannya becik ketitik ala ketara. Tapi kalau orang Jawa bagian wetan, becik ketitik, kayaknya nggak terlalu kebaca ya, becik ketitik olo ketoro. Iya. Artinya kebaikan itu akan tampak, keburukan juga akan terbuka. Iya. Saya pikir Mbak Mau bisa mengira-ngira ini, kenapa? Ya, saya pikir kita sebagai penikmat, pembaca, penyimak, penonton konten-konten di media sosial segera paham. Jadi sekarang ada fenomena yang dulu nggak kelihatan, yang dulu kelihatannya baik, yang dulu kelihatannya ya menurut kita entah itu pemimpin, entah itu ya siapalah di tingkat level ya, tergantung levelnya maksud saya, di level mana gitu. Entah itu artis dan seterusnya, ya tentu kita tidak bisa menjudge bahwa itu betul-betul terjadi atau tidak. Ya, tetapi menurut keyakinan saya, kalau itu betul terjadi, maka kita bisa mengambil pelajaran. Jadi kalau ada seorang mantan pemimpin di sebuah daerah yang selama ini dicitrakan sebagai orang yang ya kelihatannya friendly, ramah, apalagi Mbak, Banyak. dekat dengan rakyat, adil, bijak. terus ganteng. Ternyata kemudian terbukalah, kalau bahasa gampangannya, kedok-kedoknya terkait dengan misalnya hubungan dia dengan perempuan lain di luar istrinya, terkait dengan bisnisnya, terkait dengan kata-katanya, terkait dengan komentarnya, terkait dengan statusnya, terkait dengan perilakunya, bahkan mungkin akun yang dulu kita mungkin nggak tahu, ternyata akun itu milik si dia, yang kemudian itu tidak layak, tidak pantas untuk kemudian ya dilakukan oleh seorang pemimpin atau seorang pejabat. Nah ini kayaknya sekarang lagi musim nih. Kebobrokan-kebobrokan masa lalu itu banyak diungkap. Ya mungkin yang mengungkap pertama mungkin lawan politiknya, tapi juga kemudian ada sisi objektifnya. Sisi objektif itu artinya yang membuka itu adalah penegak hukum, ya kan? Nah tentu ini bukan untuk kemudian kita ikut-ikutan menjudge bahwa itu memang benar-benar terjadi, kemudian kita melabeli dia itu seorang koruptor, seorang apalagi. Kalau itu belum menjadi keputusan hukum, baru sekedar ya mungkin diberitakan, diduga, ya kita tetap husnuzon. Jadi kita tetap ada istilah praduga tak bersalah. Tetapi kalau kemudian mungkin itu sudah benar-benar terjadi, entah itu terkait dengan berita korupsi, entah itu dengan
jejak digital seorang mantan atau seorang yang masih menjabat, yang katanya asli ternyata palsu misalnya. Nah, itu tentu saja ada pelajaran yang harus kita ambil, yaitu dengan meminjam istilah pepatah bahasa Jawa tadi, becik ketitik ala ketara, atau becik ketitik olo ketoro. Nah, tentu ini menjadi sebuah pelajaran yang kayaknya sih harus kita pegangi terus-menerus, bahwa apa yang selama ini ditutup-tutupi, entah itu dengan sebuah pencitraan, dengan buzzer, dengan apapun ya, yang menutupi sebuah atau seseorang tokoh, atau sebuah kelompok, atau sebuah partai, atas kehendak Allah, kalau kemudian itu betul-betul terjadi dan itu terbuka, dalam tanda kutip boroknya, keburukannya, maka itu adalah sebuah bahasa kita ya, hukum alam, hukum Allah yang bekerja di muka bumi ini. Jadi sesungguhnya ini bukanlah hal baru. Jadi istilah becik ketitik olo ketoro itu sebenarnya bisa kita cari sandaran sumbernya atau pelajarannya atau dalilnya dari agama kita. Nah, pepatah ini sebenarnya memberi gambaran kepada kita, Mbak Momo, sahabat sekalian, bahwa kebaikan sejati itu tidak akan hilang. Meski kebaikan itu tidak viral, tidak terlihat. Nah, inilah yang harus kita kejar. Nah, sebaliknya, keburukan itu tidak akan bisa disembunyikan selamanya, meskipun ditutup rapat. Nah, ini saya ingin mengutip sebuah kata-kata yang diungkapkan oleh seorang mantan presiden Amerika, saya lupa namanya itu. Jadi seorang presiden Amerika Serikat itu pernah ngomong kayak gini, kamu bisa membohongi seseorang mungkin 1 kali, kamu juga bisa membohongi orang beberapa kali. Atau kita tambahkan, kamu bisa membohongi banyak orang sekali barangkali. Tetapi kamu tidak bisa membohongi banyak orang tapi terus-terusan. Itu tidak akan terjadi. Nah, ini seolah-olah ini saling berkaitan, Mbak. Ya. Jadi kalau dari filosofi Jawa tadi, becik ketitik ala ketara, itu seolah-olah kebaikan dan keburukan itu akan menimbulkan dampaknya sendiri-sendiri. Akan memberikan manfaat, memberikan pengaruh sesuai dengan apakah itu baik atau buruk. Tidak ada yang hilang. Ya. Nah, tadi yang saya kutip dari kata-kata seorang presiden Amerika, mantan presiden Amerika itu, bahwa kamu tidak mungkin membohongi banyak orang tapi seterusnya, selamanya itu nggak mungkin. Jangankan nanti di akhirat, belum sampai akhirat saja, atau di dunia ini, ketika seorang misalnya menjabat puluhan tahun sebelumnya, begitu dia jatuh, begitu dia berhenti, semuanya dibuka. Nah, oleh karena itu, ini pelajaran kepada kita bahwa sebenarnya kita harus meyakini memang agama sebenarnya juga, agama kita maksudnya agama Islam ini juga sudah memperingatkan kepada kita. Jadi nilai-nilai agama Islam kita tentang berbuat baik, kejujuran, amal soleh, itu punya tanggung jawab moral. Kalau kita memilih berbuat buruk, ya, itu juga akan ada akibatnya. Itu yang sering kita baca dalam surat Zalzalah. Dalam surat Zalzalah itu Allah memperingatkan kepada kita, "Famay ya'mal misqal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Surat Zalzalah ayat 7-8. Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan
seberat zarrah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi barangkali hal-hal yang sekarang terjadi di mungkin lini masa kita, ada orang yang kemudian dibongkar aibnya oleh mungkin netizen, bahkan oleh keluarganya, bahkan oleh mantan istrinya, bahkan oleh, mohon maaf ya, selingkuhannya. Itu menurut saya menjadi sebuah bukti bahwa apa yang kita lakukan di masa lalu, kalau itu kebaikan, tentu ada dampaknya. Akan kita lihat apalagi kemudian yang jelek. Wah, itu juga akan ditampakkan oleh Allah. Bukan hanya di akhirat nanti. Ya tentu saja yang paling puncak, yang paling hakiki itu nanti di akhirat. Tapi tidak sampai akhirat pun sebenarnya dengan kejadian-kejadian belakangan ini itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak hilang dampaknya, akan terekam. Apalagi sekarang ada media sosial. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rekam, ya kan? Wah, itu luar biasa. Oleh karena itu kita harus lebih hati-hati. Nah, makna yang bisa kita ambil dari kata-kata becik ketitik ala ketara ini juga bisa kita pahami. Becik itu artinya baik. Nah, maka oleh karena itu dalam hidup ini, meskipun kita bukan orang public figure ya, mungkin niat baik kita, ucapan kita, perbuatan kita yang lurus, yang baik, itu tidak akan dikenal orang. Tapi tetaplah itu menjadi pilihan kita, bahwa dalam hidup ini kita harus menjaga niat, ucapan, perbuatan, agar senantiasa baik ya, supaya nanti kita juga akan melihat pahalanya. Nah, kata ketitik itu berarti akan terlihat. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu pada dasarnya suatu saat akan memberikan bahasa yang gampang itu mungkin kita akan memanennya, Mbak. Akan kembali kepada kita. Kebaikan itu punya daya pancar. Cepat atau lambat itu akan diakui. Orang-orang yang dulu mungkin waktu dia entah itu pemimpin atau siapapun yang punya punya pengaruh, mungkin dulu tidak terasa, tidak diakui karena banyak lawan-lawan politiknya. Tapi kemudian dengan seiring terbukanya data, ternyata orang baru merasakan, oh ternyata memang benar dia kebijakannya, luar biasa, sampai sekarang kemudian bisa dimanfaatkan. Nah, ini memang khususnya kepada para pemimpin. Jadi para pemimpin itu harus meninggalkan legasi, harus meninggalkan warisan yang akan dikenang banyak orang dan itu dimanfaatkan terus-menerus, bermanfaat, lestari kebaikannya. Ya, karena becik ketitik. Jadi kebaikan yang dia sudah lakukan itu akan kemudian terlihat sekarang. Sebaliknya, ala dari atau olo atau keburukan, termasuk niat dan perbuatan yang menyimpang, sesuatu yang kita lakukan meskipun tidak diketahui banyak orang dulu mungkin ya, tersimpan ya, sekarang bisa tampak jelas meskipun itu tidak melalui proses pengadilan, barangkali ya, disebar-sebarkan. Nah, itu ternyata juga sulit dihapus, Mbak, jejak kita itu yang jelek itu di era media sosial ini. Maka kita harus lebih hati-hati. Jadi intinya hidup kita ini tidak hanya dinilai hari ini, tetapi oleh waktu nanti dan keadilan Allah tentu saja. Nanti di akhirat akan ditampakkan kepada kita semua. Ya. Jadi bahkan kalau menurut lagu Bimbo itu, mulut kita itu akan terkunci kan? Itu dari Al-Quran sebenarnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti bisa dicek di surat Yasin itu. Jadi nanti di akhirat, Bang, mulut kita dikunci,
tapi kemudian yang berbicara itu tangan kita, kaki kita, itu semuanya akan berbicara. Nah sebenarnya apa yang sedang terjadi hari ini, yang menimpa tokoh-tokoh terkenal yang dulu mungkin kelihatannya baik, tapi kemudian kok sekarang terbuka kebobrokannya, kebijakannya, apalagi korupsinya, atau kata-katanya, perilakunya, itu menunjukkan bahwa sebenarnya hukum alam atau hukum Allah yang ada di muka bumi itu ternyata tidak bisa dihilangkan, bahwa kejelekan, kebaikan itu akan lestari. Apalagi dengan kemajuan teknologi. Dengan kehadiran kejadian maksud saya, jejak-jejak digital itu semakin meyakinkan kepada kita Allah juga besok di hari kiamat, di hari pembalasan itu juga akan menampakkan kepada kita. Kok bisa mulut dikunci? Ya mungkin secara rasional waktu itu nggak mungkin itu terekam. Tapi sekarang coba, ada CCTV, ada di dunia digital, ya kan? Digital. Itu yang akan merekam itu. Nah, jadi alam semesta ini juga bisa merekam, ya, tentu dengan kebesaran Allah. Ya. Jadi kecil bagi Allah untuk besok menampakkan apa sih yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Nah tentu saja jangan menunggu kita menyesal. Iya, sekarang kita harus menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu bisa ditampakkan oleh Allah. Tidak menunggu kita meninggal, baru turun dari jabatan. Akan ketahuan semua, ijazahnya, kebijakannya, macam-macam itu. Yang sampai sekarang menghiasi lini masa kita. Yeah. Kita kadang-kadang bingung kan, itu fenomena apa ini? Nah oleh karena itu, tentu saya tidak bermaksud menunjuk 1-2 orang, tapi ini peringatan buat kita. Yeah. Hati-hati kita sebagai manusia beragama, jangan kemudian kita merasa terbebas dari dampak yang kita lakukan, apalagi kalau kita ini seorang pemimpin. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini mengandung sebuah peringatan yang sangat keras kepada kita bahwa tidak ada amal yang sia-sia. Jadi Allah itu akan membalasnya. Allah akan memperlihatkan kepada kita. Dan tidak ada dosa yang benar-benar tersembunyi. Itu yang kayaknya bisa kita terapkan untuk apa yang terjadi sekarang ini. Jadi itulah rahasia pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka-mereka yang mungkin selama ini kelihatannya baik, menutup-nutupi, entah itu dengan menggerakkan pendukungnya, mengenakan pengikutnya, menggerakkan media untuk memoles dia, mencitrakan dia, mengkampanyekan dia. Tapi ketika itu sesuatu keburukan, itu akan terbuka. Walaupun kita nggak tahu terbukanya apakah 1 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, atau 10 tahun, dan bahkan lebih. Demikian Mbak pengantar dari saya. Baik, Metallovers yang ingin bergabung, bertanya tentang tema kita di sore hari ini yang luar biasa, tadi pengantar dari Pak Ustadz ya, becik ketitik olok ketoro. Nah, kalian bisa menghubungi kami lewat WhatsApp di 0813-2615-1049 atau line telepon 621-621. Tetap bersama kami dalam segmen Beranda Islami. Baik, Metallovers, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di sore hari ini tentang tema becik ketitik ala ketoro. Pak Ustadz, ini ada Mas Ian sudah bergabung. Ya, silakan. Bertanya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah semua keburukan pasti akan terbongkar di dunia atau ada balasannya baru terlihat di akhirat menurut agama kita? Tadi Pak Ustadz juga bilang akan tampak semua balasannya ketika seseorang melakukan keburukan. Lantas bagaimana jika orang itu bertaubat? Apakah masih akan ditampakkan juga balasannya? Lalu ketika yang sudah mendapatkan balasannya di dunia, apakah itu juga mengurangi dosanya? Terima kasih. Ya, yang jelas itu termasuk rahasia Allah ya. Jadi kadang-kadang itu dulu pernah kita angkat dalam tema tentang bolehkah kita pamrih. Jadi kadang-kadang kita kalau mempertanyakan balasan itu tidak bisa sepenuhnya memuaskan rasa ingin tahu, karena itu rahasia Allah. Baik. Ada yang segera, ada yang mungkin ditunda, ya bahkan mungkin sampai di akhirat. Contoh,
mungkin ada kejadian di mana ada seorang yang berbuat kejahatan ya, sampai dia misalnya sampai dia mati, itu tidak ketahuan oleh pengadilan, tidak ketahuan oleh polisi. Berarti kan dia nggak dihukum. Apakah dia bebas di akhirat? Nggak bisa. Ada pengadilan yang sesungguhnya, yang itu akan tadi sebagaimana lagu Krisye tadi. Nah, itu lagu Krisye ini sebenarnya berangkat dari apa istilahnya, ayat surat Yasin ayat 65. Kita simak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka berbicara kepada kami, dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Nah, itu luar biasa. Jadi tentu saja soal bagaimana balasan atas kejelekan, atas kebaikan yang kita lakukan, itu rahasia Allah. Tetapi ada cara untuk kita pahami. Contoh, yaitu dengan tadi kata-kata berciketik ala ketara tadi. Ternyata ada orang yang berbuat, entah itu seorang pemimpin misalnya kan, waktu dia memimpin banyak kebijakan yang dalam tanda kutip merugikan negara. Kan kadang-kadang begitu dia turun, wah, semuanya speak up. Nah, berarti itu kan balasan juga kan? Ya, tentu saja tidak semuanya kemudian ketika balasan di dunia ini terbuka atau terbongkar, kemudian nanti di akhirat tidak ada. Itu yang jelas, itu rahasia Allah ya. Tapi yang jelas Allah Maha Adil. Itu pegangan kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Jadi kalau kita berbuat baik tadi, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa berbuat baik, maka dia akan melihat kebaikannya itu. Dan ternyata pelajaran yang tadi kita buktikan, yang kita terangkan, itu bukan hanya di akhirat nanti. Orang berbuat baik barangkali beberapa tahun kemudian dia memetik kebaikannya. Entah itu dia ditolong oleh orang lain, sebagaimana kita pernah jelaskan, barang siapa yang menolong hambanya, maka Allah akan menolongnya. Nah, ini juga menurut saya, dan itu sebuah hadis ya. Jadi barang siapa yang menolong hambanya, maka Allah akan menolongnya. Nah, berarti kan otomatis ketika kita menolong itu kan kebaikan. Ya, ternyata Allah bisa menolong kita di waktu yang lain. Misalnya kita suatu saat menolong seorang miskin misalnya. Nah, karena pertolongan kita, tentu bukan si miskin itu yang menolong kita sebagai balasan, bukan. Tapi beberapa hari yang lain atau beberapa bulan yang lain atau beberapa tahun kemudian kita mendapatkan balasan atas kebaikan itu. Tapi dari peristiwa yang lain, dari orang lain yang barangkali mungkin tidak mengenal kita. Tapi kita dapat bantuan, kita dapat pertolongan. Pertolongan itu bisa informasi, bisa apalagi Mbak? Bisa mungkin tumpangan. Iya kan? Tumpangan misalnya gitu ya. Entah itu sebuah jasa atau apa. Itulah balasan. Jadi pada dasarnya itu termasuk sesuatu rahasia Allah yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya dengan rasio ya. Tapi yang jelas salah satu cara memahaminya itu adalah ternyata di muka bumi ini tidak ada yang hilang ya, apalagi di akhirat, karena Allah Maha menghitung ya. Bagaimana kalau orang sudah bertaubat? Pertanyaannya begini, oke, tentu saja selama nyawa masih di badan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Ya. Tapi kemudian taubat itu kan harus ditutup dalam pengertian perbuatan jelek yang sudah kita lakukan itu, selain kita sesali dengan sungguh-sungguh, menyesal, berjanji tidak mengulangi, tapi juga kemudian kita tutup perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Pada dasarnya itu rumusnya seperti itu. Tapi persoalannya begini, kalau di era digital ini, misalnya, mohon maaf ya, ada seorang artis, waktu dia belum bertaubat, ya kan dia misalnya
melakukan adegan yang tidak sepantasnya. Iya. Bisa kita lihat itu tidak bisa dihapus ternyata. Iya. Filmnya kan sudah menjadi hak produsennya kan, Hak cipta. artisnya sudah dibeli kan, sudah diberi upah, sudah diberi bayaran kan, Gaji ya. orangnya sekarang sudah jilbaban sudah. Hijrah. Tapi film dia yang mohon maaf yang terbuka auratnya masih bisa diputer. Itu coba luar biasa kan, sangat kejam itu dalam pengertian ya gimana lagi, pada akhirnya kan itulah sanksi, itulah dampak maksudnya. Ya tentu kita di hadapan Allah wallahu alam ya, asal bertobat insya Allah sih dihapus dosanya. Cuma kalau bicara tadi jejak digital, nah, yang kemudian barangkali kita di luar kuasa kita, ini mau gimana lagi coba. Nah itu sanksi sosial itu luar biasa. Itulah yang mungkin barangkali bisa sedikit menjelaskan. Tapi intinya tentu tidak ada orang sempurna. Jadi tentu kalau kita berbuat jelek ya semoga Allah menutupi kejelekan kita. Ya dan kemudian mengampuni dan kita segera berbuat baik. Menyesal dan kemudian mengiringi perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Ya kalau memang itu kemudian tidak ada orang tahu sampai kita meninggal, alhamdulillah berarti kita ditutup aibnya oleh Allah. Ya kan? Tapi kalau kemudian ada kejadian sebagaimana sekarang kita saksikan, mantan-mantan pejabat, mantan-mantan pemimpin, ya kan? Luar biasa kan? Oh, ya itu barangkali bentuk dari balasan Allah kepada dia. Ya kan? Apalagi kalau dia nggak mau mengakui kesalahannya. Ya kan? Terus berbohong terus. Nah, itu nggak mungkin itu. Orang banyak itu nggak mungkin dibohongi terus, Mbak. Ya, jangankan Allah, kita manusia itu nggak bisa dibohongi terus-menerus oleh seseorang, entah itu pemimpin atau siapapun. Akan terbuka semua, ya kan? Iya. Ya, orang akan mengorek-ngorek. Itu barangkali bentuk lain dari balasan. Tentu saja hakikatnya balasan yang benar-benar bahasa kita ya, mungkin yang paling adil ya hanya Allah yang tahu. Mungkin itu di akhirat nanti. Tapi yang jelas kalau memang balasannya di dunia sudah ada ya, tentu semoga di akhirat ya tidak lagi. Begitu kira-kira. Yang penting kita bertaubat. Begitu Mbak jawaban saya. Oke, semoga membantu. Untuk Mas Ian semoga terbantu atas jawaban dari Pak Ustadz ya. Terima kasih sudah bergabung. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Ari nih Pak Ustadz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jika keburukan tidak bisa disembunyikan selamanya, lantas bagaimana kesadaran seharusnya mempengaruhi keputusan kita saat tergoda untuk berbuat hal-hal yang salah secara diam-diam Pak Ustadz? Ya, tadi sebenarnya maksud saya itu kalau kemudian keburukan yang kita lakukan berdampak kemudian disaksikan oleh banyak orang, itu bentuk keadilan Allah bahwa wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dia akan melihat dampaknya. Dampak dalam pengertian dosanya, entah itu dosanya mau bahasa balasannya mau di akhirat nanti dalam bentuk tadi dosa atau dosa namanya ya. Iya. Atau nanti pahala kalau itu kebaikan, ya tentu pada dasarnya yang paling hakiki itu di akhirat. Tetapi di muka bumi kita ini ternyata tidak bisa kita sembunyikan sepenuhnya. Ya tentu saja ada yang kemudian ditutup oleh Allah. Bukan berarti kita harus membuka aib-aib, bukan. Tentu saja yang paling baik kalau kita mengetahui keburukan orang itu ditutup. Itu yang sedang kita bicarakan itu kan, ketika ada seseorang masa lalunya kelihatannya baik, tapi ternyata dia menyimpan perbuatan-perbuatan jelek. Perbuatan jelek itu bisa kebijakan, bisa perbuatan, bisa kata-kata, ya kan? Nah, dengan kehadiran media sosial, ternyata itu bisa terekam dalam sebuah akun, ya kan? Iya. Nah, itu kita pahami sebagai sebuah balasan. Ya tentu saja kalau keburukan dalam pengertian yang ya mungkin tidak terlalu fatal, kita bukan seorang pemimpin, ya kita semoga berharap itu ditutup aib kita oleh Allah. Alhamdulillah, itu berarti kita ditolong oleh Allah. Tapi kita menyadari itu nggak boleh. Jadi jangan kemudian kita menunggu viral dulu, menunggu dibongkar-bongkar dulu.
oleh lawan politik, oleh masyarakat. Kita pemimpin yang nggak bisa lepas dari yang namanya perhatian banyak orang, betul. dari musuh-musuh politik. Kita tidak bisa lepas. Nah, jangan menunggu viral dulu, jangan menunggu diajukan ke pengadilan dulu, jangan menunggu bahasa kita di persekusi di media sosial dulu, baru kita sadar. Kita harus punya semacam mekanisme diri, Mbak. Oh, ternyata itu kayaknya nggak benar. Nah, segera hentikan. Jangan dibawa ke polisi dulu baru kita sadar. Barangkali ketika kita diingatkan oleh teman kita, oleh atasan kita, kita nggak mau. Sehingga kemudian harus sampai ke pengadilan, sampai ke kepolisian. Ya, itulah bentuk, kalau bahasa gampangannya kita sebut karma ya. Iya. Tapi intinya ya sebenarnya dalam beragama memang kita nggak bisa lepas yang namanya dosa, yang namanya pahala atas perbuatan baik kita, dosa atas perbuatan jelek kita. Ini adalah hukum yang, prinsip yang harus kita yakini, bahwa ada kebaikan, ada keburukan. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Tentu saja betul tadi, tidak ada makhluk sempurna, yang penting kita sungguh-sungguh untuk lebih dominan kebaikan kita dibanding kejelekannya sampai kita mati, Mbak. Sehingga nanti timbangan kita di akhirat itu lebih besar atau lebih berat amal baik kita. Begitu, Mbak. Oke, baik. Untuk Mas Ari, terima kasih sudah bergabung. Nah, Pak Ustadz, saya juga punya sedikit pertanyaan nih, Pak Ustadz. Ya. Sempat ngelihat beberapa gitu ya, video di beberapa sosial media gitu tentang perjalanan kisah seorang ibu dan anak gitu, di mana anaknya itu dia bersikap kurang pantas, kurang ajar sama ibunya. Terus ada nih yang berkomentar tuh bilang, hati-hati loh ya, dosa pada ibu gitu ya, itu akan tampak yang akan kalian alami di dunia dan juga di akhirat itu sama pedihnya. Itu gimana sih Pak Ustadz penjelasannya? Ya, yang jelas kalau kisah-kisah termasuk dalam hadis ya, ada namanya Alqomah, itu betul. Jadi memang kita salah satu kalau bahasa ragunya Rhoma Irama itu keramat. Keramat di dunia. Salah satu orang yang harus kita jaga betul, jangan sampai dia tersinggung, jangan sampai dia tersakiti, ya ibu, betul. Ya tentu saja kalau kemudian kita minta maaf kepada ibu kita, ya semoga cukup di dunia saja. Apalagi kemudian si anak itu mendapatkan balasannya dari Allah karena mungkin setingkah lakunya terhadap ibunya. Ya tentu ibu yang baik, bukan kemudian terus dia tidak memaafkan ya. Yang kalau memang kita sebagai anak berbuat salah ya segera minta maaf. Ya semoga dalam tanda kutip azabnya itu ya sebagai penebus dosa dan kemudian tidak berkepanjangan. Ya, saya pikir ketika sudah meminta maaf selesai urusannya. Ya, tapi persoalannya kira-kira yang tadi disebut keramatnya itu sampai kapan? Ya kita nggak tahu lah. Wallahu a'lam. Kita harus ya masing-masing jaga diri lah. Ya. Ya saya pikir bukan hanya kepada ibu, tapi memang yang dicontohkan tuh salah satunya yang sering terjadi itu adalah dosa kepada ibu. Dosanya kepada Allah tapi dengan cara menyakiti ibu atau orang lain ya. Artinya dosa itu ada dua memang, kepada sesama manusia dan kepada Allah. Kalau kita dosa kepada Allah saja, itu lebih gampang taubatnya daripada kalau kita dosa kepada orang lain, termasuk kepada mungkin ibu kita. Nah, kita harus meminta maaf kepada dia dan harus mengiringi, menutupi dengan perbuatan baik. Ya ini memang rahasia yang luar biasa. Tapi yang jelas dengan tema kita sore ini, saya ingin mengajak mitra sekalian untuk bisa semakin menyadari, oh ternyata luar biasa ya. Apa yang kita lakukan beberapa tahun silam, itu sekarang hari ini bisa dibuka. Nah, makanya kita harus hati-hati di tengah media yang semakin canggih. Ya, harus hati-hati. Ya tentu bukan hati-hati itu kemudian kita menyembunyikan, bukan. Semuanya akan dilihat. Kalau kemudian, apalagi kalau kita seorang public figure, seorang pemimpin, ya harus lebih hati-hati. Kita menjadi sorotan masyarakat. Begitu Mbak barangkali. Oke, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Mitlovers jangan kemana-mana ya, nanti akan kita kembali lagi untuk membahas lebih lanjut tentang tema kita di sore hari ini. Kita masih di 104.9 Mitra FM All Day All Hits dalam segmen Beranda Islami, dan kita akan lanjutkan lagi ya Pak Ustadz tentang tema kita di sore hari ini. Silakan Pak Ustadz.
Baik, mitra sekalian, Mbak Momo, jadi sekali lagi kita bisa mengambil hikmah kaca benggala dari apa yang fenomena yang hari ini terjadi. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Misalnya, jadi kebaikan itu bukan soal pencitraan. Ya tentu kita nggak bisa suudzon ya kalau ada orang berbuat baik di medsos, pencitraan, jangan begitu. Ya kita wait and see saja, wait and see, ya minimal ya husnuzon lebih bagus. Tapi kalaupun kita belum bisa ya netral saja, ya, netral saja supaya kemudian kita jangan kecewa. Iya. Kalau kemudian di belakang, ternyata selama ini hanya pencitraan, tidak baik yang benar-benar baik. Nah kita nggak boleh begitu. Kita kalau kita berbuat baik ya, soal terkenal itu resiko. Iya. Kalau itu dia seorang influencer, public figure ya tentu Iya. saja nggak bisa dihindari. Tapi memang agak sulit ya menjaga keikhlasan itu agak sulit sekarang. Iya, Pak Ustadz. Ya, maka ya kalaupun kita tidak terkenal ya alhamdulillah ya, jadi perbuatan baik kita tidak dicurigai sebagai pencitraan. Ya baik ya, memang kita ingin menjadi orang baik, orientasinya ke atas, kita memang karena Allah dan seterusnya. Nah, keburukan juga bukan soal ketahuan atau tidak oleh manusia sebagaimana sekarang terjadi kan, tetapi oleh Allah. Mungkin keburukan kita nggak dibungkak oleh manusia sekarang karena kita bukan politisi ya, tapi Allah tahu. Nah makanya kalau kita berbuat buruk ya jangan menunggu dibuka oleh manusia. Iya, Pak Ustadz. Nah itulah menurut saya yang sebaiknya kita pilih, kita jadikan pedoman dalam hidup kita ini. Nah jadi kalau di era medsos sekarang begini ya, tema kita ini ingin menggarisbawahi bahwa kadang-kadang kebaikan itu tidak viral. Tidak viral. Iya. Tapi kalau viral ya hati-hati. Nah sebaliknya keburukan tuh kadang-kadang ditutup dengan pencitraan, viral kadang-kadang. Iya, Pak Ustadz. Buruk tapi dipoles, nah itu bahaya itu. Ya tapi tentu saja bukan masalah dicitrakan atau tidak. Ya kita memang berbuat baik itu memang benar-benar baik, berbuat buruk ya memang itu buruk ya harus kita hindari. Ya. Artinya nanti ada waktu yang akan membuktikan. Kalau memang orang itu integritasnya bagus, akhlaknya bagus, itu akan menemukan jalannya. Tapi kalau orangnya palsu, penuh topengnya, cepat atau lambat itu akan runtuh. Semuanya serba palsu. Iya. Wajahnya palsu, fotonya palsu. Wah, sekarang Masya Allah, Mbak. Itulah yang harus menjadi perhatian kita. Jadi intinya ya kita jangan tergoda untuk hidup yang terlihat baik. Tapi yang lebih penting itu berusaha menjadi lebih baik. Bukan terlihat, tapi betul-betul baik. Ini yang berat memang. Kemudian kita jangan merasa aman saat berbuat salah, meskipun belum ketahuan. Ketahuan KPK, ketahuan polisi, ketahuan netizen. Nah inilah yang menurut saya menjadi pelajaran buat kita. Nah dari kata-kata becik ke titik ala ketara ini, ya intinya kita harus belajar ikhlas dalam berbuat baik. Kemudian takut berbuat yang tidak baik, apalagi yang dosa, meskipun sendirian. Wah ini luar biasa. Ini ketakwaan yang memang benar-benar diuji. Tapi kadang-kadang memang kita suka kecewa kan, lihat pengadilan, lihat. Ya. Nah kita harus sabar, menunggu. Kalaupun dia lolos di pengadilan di dunia ini, apalagi pengadilan kita ini lagi disorot kan? Iya. Semua bisa dikriminalisasi. Tentu ada keadilan yang sesungguhnya, yaitu yang tadi dinyanyikan oleh Chrisye tadi. Saat nanti di akhir-akhir mulut kita dikunci, tapi yang berbicara siapa? Tangan kita, mulut. Sekarang tangan-tangan kita berbicara. Inilah keadilan Allah ya di hari pembalasan nanti. Nah, oleh karena itu sekali lagi mitra sekalian, dengan tema kita ini kita harus menjaga konsistensi
akhlak kita, karakter kita. Karena akhlak yang baik itu, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah kebiasaan jiwa yang memunculkan kebaikan tanpa perlu dipikir-pikir panjang. Itu namanya akhlak. Akhlak yang baik itu begitu. Kalau akhlak yang baik itu misalnya gini, mau sedekah mikir-mikir dulu ya. Ini kira-kira ada yang meliput apa enggak ya? Nah, itu namanya bukan akhlak. Akhlak itu munculnya spontan, sudah menjadi kebiasaan kita. Sedekah ya sedekah aja gitu, nggak usah menunggu liputan. Ada yang lihat gitu ya. Nggak begitu. Ya. Okay. Sekali lagi ya memang renungan buat kita. Apakah kebaikan yang kita lakukan itu masih cenderung tergantung pengakuan manusia? Atau mungkin kita patut bertanya, apakah ada keburukan yang kita anggap aman karena tersembunyi, tidak dibuka-buka, tidak ada yang ngontrol. Ya intinya ya Allah, Tuhan kita ini maha melihat, dan waktu itu akan membuktikan kejujurannya. Iya Pak Ustaz. Maha jujur itu nanti. Semua hal akan terbuka, apalagi di akhirat tadi. Jadi sekali lagi sebagai penutup, ya tentu fenomena kebaikan, keburukan, berciketik ala ketara ini ya memberikan nasihat hidup kepada kita untuk berbuatlah baik meskipun tidak dipuji. Sebaliknya jauhilah sesuatu yang buruk meskipun tidak diawasi. Kita tahu kok, sebenarnya hati kita tahu kan, wah ini salah, ini jelek, ini. Artinya kebaikan akan menemukan jalannya dan keburukan akan membuka topengnya. Topeng-topeng itu akan terbuka. Demikian Mbak Momo, sekalian semoga bermanfaat apa yang kita bahas sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya bermanfaat ya untuk kita semua Mitra Lovers ya. Dan tadi juga disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa Allah itu maha adil ya. Mitra Lovers, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Untuk segmen Beranda Islami ada di setiap hari Kamis dari jam 5:30 sampai 5:30 sore. Dan kalau kalian ketinggalan dengan tema-tema hari ini atau sebelumnya, kalian bisa kunjungi kanal YouTube dari Fakultas Dakwah UIN Saizu ya. Di situ lengkap semuanya untuk tema Beranda Islami sebelum-sebelumnya dan hari ini. Jadi jangan kemana-mana Mitra Lovers, tetap bersama Radio Mitra FM Purwokerto.